Halo Neng, Halo, masih semangat mendukung Pak Prabowo? masih dong, masih Wah, semangat. mantap tenan kalau begitu ya. Iya. Kira-kira ada berita apa nih yang lagi tren sekarang yang bisa kita sampaikan kepada para pendukung Pak Prabowo Neng? Ada berita yang lagi viral gitu, Iya. yaitu Pak Prabowo Subianto unggul di 6 provinsi. Mantap tenan gitu ya. Iya 6 dong. provinsi apa itu Neng? Kira-kira Neng provinsi Yang apa? pertama itu Jawa Timur, Oke. terus di Jawa Barat, terus Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Weh, mantap itu. Jadi akhir-akhir ini masyarakat dan publik menaruh kepercayaan penuh kepada Pak Prabowo ya, Neng ya. Iya dong. Semakin hari tuh ya pendukungnya semakin banyak. Karena kan sekarang masyarakat Indonesia udah tahu betul bagaimana Pak Prabowo Subianto gitu. Iya, jadi ada berita yang baru juga yang lihat di TV bahwa Ibu Megawati memerintahkan untuk Puan Maharani untuk mendekati Demokrat. Nah, Oh gitu. iya, saya tahu beritanya itu. Saya dengar juga, saya tahu. Ya merayu AHY ya AHY untuk mau menjadi cawapres, juga merayu Cak Imin juga. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat membuat kita para pendukung Pak Prabowo harus lebih bersemangat. Iya, Jangan kita terpancing dengan situasi yang berkembang, Neng. betul banget. Tapi sepertinya sih masyarakat Indonesia itu Bang udah mulai tahu gitu. Maksudnya kebaikan Pak Prabowo itu sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Jadi mungkin banyak juga kan masyarakat sekarang yang memilih Prabowo Subianto gitu. Iya, jadi Pak Prabowo mempunyai elektabilitas yang sangat tinggi sekarang. Dari bulan kemarin, bulan April sampai bulan Mei pun Pak Prabowo unggul. Kemudian survei kemarin lagi dari Lembaga Survei Nasional itu di bulan Juni tanggal 11 ya, hari Minggu, Pak Prabowo juga unggul, Neng, Ya, gitu. itu suatu hal yang membuat pendukungnya senang ya, bahagia gitu. Ya semoga aja Bertahannya terus ya sampai di Pilpres tahun 2024. Jangan kita terlena karena survei itu adalah sebuah petunjuk saja. Karena dengan adanya survei itu membuat kita berpacu dan kita bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan. Tuh, maksudnya gini ambil dari pengalaman yang sebelumnya gitu kan. Iya. Jadi, walaupun survei sudah tinggi, tapi kita harus tetap mengambil suara dari masyarakat. Iya, jadi walaupun survei itu petunjuk. Jadi misalkan kita mau beli rumah, kita harus survei dulu. Itu tipe-tipe rumahnya berapa, besarnya bagaimana. Itu petunjuk. Betul, tapi ini bukan tentang rumah. Iya, betul. Tetapi itu contoh. Jadi survei itu menyerupai sebuah petunjuk arah ke depan, di mana nanti bisa melihat antusias masyarakat begitu, Neng. Tapi Bang, saya kalau mungkin ada anggota Gerindra mungkin ya yang nonton gitu. Kan banyak tuh spanduk ya namanya tuh Bang ya, itu banyak Yeah. banget ya spanduk dari kubu sebelah di sini. Terus besar-besar banget lagi gitu spanduknya gitu. Semoga aja gitu ada spanduk Pak Prabowo juga yang lebih besar lagi gitu. Karena baru kecil sih kalau di sini adanya spanduknya. Jadi kurang terlihat gitu. Jadi di samping membuat spanduk atau membuat banner, kita juga menyuarakan di media Iya sosial. betul.
Tapi Bang, kalau ada spanduk di jalan-jalan itu kayak buat menambah semangat para pendukung sih kalau menurut saya gitu. Iya, jadi para pemimpin Partai Gerindra mungkin di pusat atau di wilayah atau di daerah segera mungkin memasang banner atau apa ya yang menyangkut tentang Pak Prabowo, yang ada foto Pak Prabowo. Tolong ya, maksudnya dibuat sebesar mungkin biar kelihatan loh. Maksudnya jangan sampai kalah sama kubu sebelah. Iya. Terus mungkin nanti kita juga menunggu untuk deklarasi cawapresnya. Jadi Pak Prabowo, kami juga sebagai relawan menyarankan secepatnya untuk dideklarasikan cawapresnya, jangan terlalu lama. Karena dengan waktunya 7 bulan ini fondasinya itu harus kuat gitu. Ya gimana ya Bang, karena kan Pak Prabowo itu sedang sibuk mengurus Indonesia gitu. Betul, Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo lagi sibuk bekerja karena beliau adalah Menteri Pertahanan. Yang lainnya sibuk untuk cari muka. Yang lainnya kubu sebelah lagi berkampanye. Iya, soalnya saya tuh males banget ya, setiap saya pergi ke jalan tuh banyak banget spanduknya kubu sebelah itu. Mana besar-besar lagi spanduknya. Iya, tetapi kita tetap dalam kedamaian, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk kemenangan Pak Prabowo. Tidak usah terpengaruh dengan situasi atau perkembangan politik yang mana mungkin berita-berita hoaks tentang Pak Prabowo itu kita tepis saja, ditepis gitu. Kalau saya sih kalau untuk berita-berita yang kurang bagus itu saya mah udah Bang, namanya udah tahu kan maksudnya bahwa itu beritanya hoax gitu. Ya, nanti kita juga menunggu perkembangan selanjutnya untuk kedepannya. Semoga ada berita yang terbagus lagi, terbaru lagi. Tapi sekarang ini kan yang sedang kita tunggu itu adalah cawapresnya ya. Deklarasi cawapresnya. Nah, kita juga penasaran ya. Penasaran. Siapa sih wakilnya Pak Prabowo? Iya. Juga Partai Gerindra, apabila didengar ada yang mendengar dari Partai Gerindra, tolong dong kaos-kaos ya, gitu ya, kaosnya dong. Karena Siola nggak ada duit, nggak ada dana ya. Nggak ada dana karena kita ini kan militan, bukan rakyat biasa gitu. Kita ini militan, bukan dari Partai Gerindra, bukan. Karena banyak sekali yang minta kaos gitu, jadi gimana ya, bingung ya gitu karena saya juga nggak ada dana. Kalau andaikan saya ada dana pasti saya bagi-bagi. Iya, jadi tolong karena ya kalau yang minta juga kan bukan 1-2 orang gitu. Kalau cuma 1-2-3 orang mungkin saya masih bisa kasih. Karena yang minta itu udah melebihi angka ratusan gitu. Iya, jadi pada intinya kita tetap mendukung Pak Prabowo, siapapun wakilnya. Kita tetap mendukung, tidak kendor dukungan kita kepada Pak Prabowo. Itu aja, kalau saya masih semangat. Pokoknya harus menang aja Pak Prabowo gitu. Iya. Karena ini adalah kesempatan untuk Pak Prabowo gitu. Iya, kayaknya kesempatan terakhir ya, karena sudah umur 71 tahun. Makanya saya benar-benar pokoknya harus menang gitu ya. Pokoknya nih para pendukung Pak Prabowo, kalian harus benar-benar memenangkan Pilpres di tahun 2024 ini untuk Prabowo Subianto. Iya, PDIP panik. Sekarang lagi panik, kalau memang PDIP itu memang kuat, kenapa sih dia mau berkoalisi lagi dengan Demokrat, lagi tawar-menawar lagi dengan partai Golkar. Gitu, itu panik. Itu kepanikan yang terlihat di Puan Maharani dan PDIP ya. Nah, itu. Tapi kita nggak usah terlalu mikirin ke situ lah Bang. Kasih biar aja. Pokoknya kita harus lebih fokus ke Prabowo aja gitu. Iya. Jadi kepanikan itu sudah terlihat dan memang kita harus mengikuti berita-berita agar supaya kita bisa
memberitahukan kepada teman-teman semuanya. Terus juga kita sebagai para pendukung, mungkin juga nanti ada dari Partai Gerindra yang nonton, harus gerak cepat gitu ya, terutama untuk Partai Gerindra gitu, biar maksudnya sudah memasang fondasi terlebih dahulu gitu, kayak misalkan contohnya memasang spanduk atau membagi-bagikan kaos dan yang lain-lainnya gitu. Iya, itu jadi jangan cuma hanya berfokus di Partai Gerindra saja, karena kemenangan Partai Gerindra itu bukan di partainya tetapi di relawan dan masyarakat Indonesia. Jujur ya, Bang, ya, kalau misalkan saya anggota Gerindra dan saya bisa bertemu langsung dengan Pak Prabowo, pasti saya akan mengajukan banyak hal gitu ya, terutama untuk kemenangan Pak Prabowo. Iya, karena milenial juga merupakan sebuah kunci kemenangan untuk Pak Prabowo. Ya, sayangnya saya nggak ada hak untuk ke situ sih. Ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan saja gitu ya. Iya, kita lihat ke depan aja nanti. Semoga perkembangannya bagus. Nanti semoga saja video-video kita ditonton oleh dari Partai Gerindra dan juga mungkin ada masukan-masukan dari pimpinan Partai Gerindra untuk kita sebagai milenial dan militan Prabowo 08 gitu. Pokoknya ayo gitu Gerindra, dan untuk rekan-rekan yang lain pendukung juga harus gerak lebih cepat dan lebih semangat lagi. Oke, mungkin begitu aja Neng. Untuk sementaranya nanti kita tinggal tunggu deklarasi siapa cawapresnya Prabowo Subianto. Oke. Pokoknya tetap semangat untuk mendukung Prabowo Subianto. Oke. Thank you. Jangan pernah lelah, terus semangat, terus menggema. Oke, bye bye Neng. Terima kasih. Bye bye.